bersama saya Angelinus Cengkang di podcast Memberi Wawasan untuk Masa Depan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat-sangat menarik, yaitu organisasi dinilai tidak penting oleh sebagian mahasiswa dan menjadi problem individu mahasiswa. Untuk membahas topik yang sangat menarik ini, kita tentu mengundang tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu mahasiswa Universitas Paulus Uteng. Halo. Persilakan dulu. Sebelum membahas topik yang sangat menarik ini, alangkah baiknya kita mempersilakan narasumber kita untuk memperkenalkan diri dulu. Karena pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Febrianus Tondang. Saya mahasiswa Unika Santu Paulus Uteng, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Oke, terima kasih Kak Febri. Baik, kita lanjut ke topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Berkaitan dengan topik pembahasan kita, apa tanggapan Kakak Febri mengenai organisasi dinilai tidak penting oleh sebagian mahasiswa atau menjadi problem individu seorang mahasiswa? Oke, baik. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu organisasi kampus. Organisasi kampus adalah sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan akademik, intelektual maupun non-akademik. Dan mengikuti organisasi kampus ini juga mahasiswa dapat memperluas jaringan. Memperluas jaringan. Jika kita melihat temanya atau topik kita pada pagi hari ini, bahwa kehadiran organisasi kampus itu menjadi problem seorang mahasiswa. Itu menurut saya sangat-sangat tidak logis, karena organisasi kampus ini tentu ada hadir dalam ada organisasi di kampus. Ini adalah salah satu peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri. Oke, terima kasih Kak Febri. Baik, selanjutnya, keuntungan mengikuti organisasi atau manfaat yang paling utama dalam mengikuti organisasi itu apa? Tentu banyak sekali keuntungan dalam mengikuti organisasi. Yang pertama, saya tekankan lagi tadi, mampu mengembangkan diri, melatih diri, melatih mental kalau kita terlibat dalam organisasi. Jika manfaatnya, sebenarnya kembali lagi dalam diri sendiri, bahwa kita terlibat dalam organisasi kampus ini untuk apa? Jika hanya tidak rasa memiliki dalam organisasi kampus, dalam arti begini, hanya ada nama saja. Itu kata kasarnya, hanya numpang nama begitu. Berarti tidak ada manfaatnya bagi mahasiswa. Begitu. Lalu apa saja kegiatan yang paling sering dilakukan dalam kegiatan berorganisasi? Oke, baik. Saya akan ikut organisasi. Saya ikut organisasi di unit kegiatan mahasiswa atau UKM Literasi Sastra. Banyak sekali kegiatannya. Saya ambil pengalaman pribadi saja. Oke, baik. Selama saya mengikuti kegiatan terlibat dalam organisasi ini, tentu yang pertama kami pernah membedah cerpen bersama, pokoknya yang terlibat saja. Kami membedah cerpen, terus kami juga pernah berkegiatan di berkolaborasi dengan SMA Negeri 1 Pocoranakan. Di sana banyak sekali kegiatan kami di sana. Yang pertama, yang berkaitan dengan sastra. Contohnya membaca puisi. Di sana kami membaca puisi, membawa drama, musikalisasi puisi. Pokoknya banyak sekali, dan yang membawa bukan hanya kami saja yang membawa puisi maupun drama, tapi ada juga dari SMA Negeri 1. Baik Kak Febri, dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang mahasiswa, apakah ada seseorang mahasiswa yang pernah bertanya apakah kegiatan berorganisasi ini membosankan atau bentrok dengan tugas-tugas dari dosen? Oke, baik. Yang pertama, saya ambil contoh dulu. Saya pernah bertemu dengan kakak tingkat yang tidak berorganisasi.
dia pernah bertanya kepada saya, "Adek, ikut organisasi kampus?" Ya, saya bilang iya. Dia berkata begini, "Nanti kamu akan merasa bosan karena nanti organisasi kampus ini akan bentrokan dengan tugas-tugas kuliah begitu." Tapi menurut saya pribadi, tapi sebenarnya yang bentrokan tugas kuliah dengan organisasi ini kita sendiri. Iya, bagaimana kita cara waktu yang tepat. Mengatur waktu yang tepat dan mengatur waktu yang tepat ya, memanfaatkan waktu begitu. Iya. Dan yang kedua, menjadi mahasiswa itu harus memiliki kesibukan. Memiliki kesibukan karena di kuliah ini, di mangku kuliah beda dengan lembaga-lembaga pendidikan waktu SMA, SMP, SD begitu, yang lebih fokus ke dalam kelas atau ya. Iya. Sebenarnya di organisasi kampus ini tidak kita sendiri yang membentrokan tugas kampus dengan organisasi. Oke, baik Kak Febri. Mungkin pembahasan kita cukup panjang, saya rasa ya. Daripada untuk mempersingkat waktu, berarti dari semua penjelasan yang Kak Febri sudah gambarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kegiatan organisasi ini tidak menjadi masalah individu di antara mahasiswa, dan melainkan bagaimana seorang mahasiswa itu dapat mengatur waktu yang tepat supaya tidak bentrokan dengan kegiatan-kegiatan lainnya di kampus. Dan rasa memiliki Iya, itu, rasa memiliki contohnya organisasi. Oke, baik pemirsa, mungkin podcast kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast kita pada pagi hari. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan podcast kita pada pagi hari ini. Saya Angelinus Cengkang pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.